Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina dari kelas 4E dengan MPM 5019030 dari program studi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang proses pembelajaran berdasarkan standar proses kurikulum 2013. Yang pertama, A. Standar proses pembelajaran kurikulum 2013. Berdasarkan standar proses pembelajaran pada implementasi kurikulum 2013, maka guru harus melaksanakan 3 tahap, yaitu yang pertama, kegiatan pendahuluan pada proses pembelajaran kurikulum 2013. Yang pertama, A. Kegiatan pendahuluan yang harus dilakukan oleh guru berdasarkan amanat kurikulum 2013. Yang B. Guru harus mengajukan beberapa pertanyaan terkait materi pembelajaran, baik materi yang telah siswa pelajari serta materi yang akan mereka pelajari dalam proses pembelajaran. C. Setelah memberikan pertanyaan-pertanyaan, guru kemudian mengajak siswa untuk mencermati suatu permasalahan atau tugas yang dikerjakan, sehingga dengan demikian mereka akan belajar tentang suatu materi. Yang terakhir, yang D, dalam kegiatan pendahuluan guru harus memberikan outline cakupan materi serta penjelasan mengenai kegiatan belajar yang akan dilakukan oleh siswa untuk menyelesaikan permasalahan atau tugas yang diberikan. Kedua, kegiatan inti pada proses pembelajaran kurikulum 2013. Pada hakikatnya, kegiatan inti adalah suatu proses pembelajaran agar tujuan yang ingin dicapai dapat diraih. Kegiatan ini mestinya dilakukan oleh guru dengan cara-cara bersifat interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi siswa agar dengan cara yang aktif menjadi seorang pencari informasi serta dapat memberikan kesempatan yang memadai bagi prakasa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, perkembangan fisik, serta psikologi siswa. Metode yang digunakan dalam kegiatan inti harus bersesuaian dengan karakteristik siswa dan mata pelajaran. Kegiatan inti mencakup proses-proses berikut. Yang pertama, melakukan observasi. Yang kedua, bertanya. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Yang keempat, mengasosiasikan informasi-informasi yang telah diproses. Dan yang kelima, mengkomunikasikan hasilnya. Pada proses pembelajaran yang terkait dengan KD yang bersifat prosedur, untuk melakukan sesuatu, guru memfasilitasikan sedemikian rupa sehingga siswa dapat melakukan pengamatan terhadap pemodelan atau demokrasi yang diberikan guru atau ahli. Siswa menirukannya. Selanjutnya, guru melakukan pengecekan dan pemberian umpan balik dan latihan lanjutan kepada siswa. 3. Kegiatan penutup pada proses pembelajaran kurikulum 2013. Pada kegiatan penutup, guru bersama-sama dengan siswa atau sendiri membuat rangkuman atau simpulan pelajaran, melakukan penilaian atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil belajar, merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan, konseling, atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik, dan menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Perlu diingat bahwa KD diorganisasikan ke dalam 4 KI. Yang pertama, KI 1 berkaitan dengan sikap diri terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, KI 2 berkaitan dengan karakter diri dan sikap sosial. Yang ketiga, KI 3 berisi KD tentang pengetahuan terhadap materi ajar. Yang keempat, KI 4 berisi KD tentang penyajian pengetahuan. B. Prinsip dan karakteristik pembelajaran berdasarkan standar proses. Yang pertama, prinsip-prinsip pembelajaran. Terdapat beberapa prinsip pembelajaran dalam standar proses, yaitu yang pertama, dari peserta didik diberitahu menjadi peserta didik mencari tahu. Yang kedua, dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. Yang ketiga, dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. Yang keempat, dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. Yang kelima, dari pembelajaran versial menuju pembelajaran terpadu. Yang kedua,
Karakteristik pembelajaran. Karakteristik pembelajaran pada setiap satuan pendidikan terkait erat pada standar kompetensi lulusan dan standar isi. Standar kompetensi lulusan memberikan kerangka konseptual tentang sasaran pembelajaran yang harus dicapai. Standar isi memberikan kerangka konseptual tentang kegiatan belajar dan pembelajaran yang diturunkan dari tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi. Karakteristik kompetensi beserta perbedaan lintasan peroleh turut serta mempengaruhi karakteristik standar proses. Untuk memperkuat pendekatan ilmiah, tematik terpadu atau tematik antar diterapkan pembelajaran berbasis penyikapan atau penelitian. Untuk mendorong kemampuan peserta didik untuk menghasilkan karya kontekstual baik individual maupun kelompok, maka sangat disarankan menggunakan pendekatan pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah. Itulah materi tentang proses pembelajaran berdasarkan standar proses kurikulum 2013 yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.